My passion is fighting. This is my true love. I fell in love with fighting at a young age and got tattooed on my knuckles, true love. How I found fighting was, it's always been in my family. It really runs in the blood. I truly believe that I was a born fighter. Cody Garbrandt is a member of Team Alpha Male. He's an excellent boxer, shows lightning fast, fluid hand techniques inside the octagon, and at 8-0 is proving to be one of the most dynamic and exciting contenders in the bantamweight division. I would define my fighting style as sprawl and brawl. I like to sprawl, keep it standing, and look for that knockout, each and every punch, each and every combo out there. Cody Garbrandt fights with an intensity and a fury that is rarely seen in the bantamweight division. I'm a different fighter than he's ever faced. I'm a hybrid fighter since the beginning, and new generation of the fighters that are coming through. Oh! Huge right hand! Elmina's out! Cody Garbrandt by knockout! I'm gonna break your jaw. I'm gonna show you who your daddy is for real. Undisputed UFC bantamweight champion of the world, Cody No Love Garbrandt. Halo bro, kali ini gue mau ngebahas salah satu kisah paling gila dan penuh drama di UFC. Cody Garbrandt, dikenal sebagai No Love, adalah simbol kebangkitan dari masa lalu keras di tambang hingga puncak UFC, juara bantamweight UFC paling dinamis dan karismatik. Namun di balik sorot cahaya sensasi kemenangan dan keganasan di oktagon, tersembunyi luka emosional yang tak sedikit pun terekspos. Ini adalah kisah tentang pergulatan batin yang menjungkir balikan karirnya. Ridgeville, Ohio adalah kota kecil yang dibangun di atas keringat dan debu tambang batu bara. Jalanannya sepi, udara kerap bercampur aroma logam dan asap knalpot truk-truk berat. Disinilah Cody Ray Allen Garbrandt lahir pada 7 Juli tahun 1991. Di sebuah lingkungan di mana masa depan hampir selalu berarti bekerja di tambang atau meninggalkan kota untuk selamanya. Keluarga Cody penuh kontradiksi. Ayah kandungnya sering terlibat masalah hukum, sosok yang hadir dan menghilang dalam siklus yang membuat masa kecilnya tak pernah benar-benar tenang. Ibunya, Jessica, adalah penopang keluarga, seorang wanita tangguh yang bekerja keras agar Cody dan kakaknya tidak terseret arus lingkungan yang keras. Saat Cody masih bayi, orang tuanya bercerai. Kehilangan figur ayah sejak dini membuat rasa marah dan pemberontakan tumbuh dalam dirinya. Ketika Cody berusia 10 tahun, ibunya menikah lagi dan sang suami baru mengadopsinya secara resmi. Namun adopsi itu bukanlah akhir dari pergulatan batinnya. Cody masih membawa luka lama, perasaan ditinggalkan, kemarahan pada dunia, dan keyakinan bahwa satu-satunya cara untuk dihormati adalah melalui kekuatan. Lingkungannya tidak memberi banyak pilihan. Jalan-jalan kota kecil Ohio sering diwarnai perkelahian remaja, minuman keras, dan cerita orang-orang yang hidupnya berakhir di tambang atau di penjara. Cody tahu kalau ia tidak menemukan jalan keluar, ia akan menjadi salah satu dari mereka. Itulah saat seni bela diri masuk ke dalam hidupnya. Awalnya gulat di sekolah menjadi pelarian. Ia cepat menonjol bukan hanya karena bakat, tapi karena kegigihan yang lahir dari rasa ingin membuktikan diri. Setiap latihan adalah pelarian dari realita rumah. Setiap kemenangan adalah tamparan bagi mereka yang meragukannya. Namun ketika ia mulai mempelajari tinju dan MMA, sesuatu dalam dirinya berubah. Ia menemukan dunia di mana kemarahan bisa diarahkan, diubah menjadi keterampilan. Cody melangkah cepat di dunia amatir. Kecepatan tangannya, refleksnya, dan mentalitas tidak ada yang bisa menghentikanku, membawanya menembus barisan lawan-lawan lebih berpengalaman. Ia bertarung bukan hanya untuk gelar, tapi untuk harga dirinya dan untuk memastikan ia tidak pernah harus kembali ke tambang. Puncaknya datang pada 30 Desember tahun 2016 di UFC 207 Las Vegas. Malam itu, di bawah lampu terang dan sorak puluhan ribuan penonton, Cody Garbrandt hanya berusia 25 tahun mengalahkan Dominick Cruz,
petarung legendaris yang tak terkalahkan selama 13 tahun. Kemenangan itu bukan sekedar perebutan sabuk bantamweight UFC, itu adalah pernyataan kepada dunia seorang anak dari kota tambang kecil di Ohio bisa melampaui takdir yang sudah digariskan untuknya. Bagi Cody, momen itu adalah jawaban atas semua luka masa kecilnya. Ia telah melarikan diri dari tambang, dari kekacauan rumah, dan dari bayang-bayang masa lalu. Ia telah mencapai mimpi yang jauh lebih besar, tapi tanpa disadari di balik kilau emas sabuk juara itu, badai yang jauh lebih gelap mulai berkumpul di cakrawala. Kemenangan Cody Garbrandt atas Dominick Cruz pada akhir 2016 adalah salah satu penampilan terbaik dalam sejarah divisi bantamweight UFC. Gerakannya sempurna, tangannya secepat kilat, dan mentalnya seakan tak tergoyahkan. Dunia menempatkannya di puncak, dan itulah awal dari beban yang tak pernah ia sangka akan menghancurkannya. Hanya 10 bulan setelah mengangkat sabuk juara, Cody kehilangan gelarnya di tangan mantan rekan satu timnya, yaitu TJ Dillashaw. Kekalahan itu bukan hanya soal teknik atau strategi. Bagi Cody, itu terasa seperti pengkhianatan personal. Perseteruan mereka sudah dipanaskan oleh drama di gym tim Alpha Male, dari tuduhan pengkhianatan, ego yang bentrok, hingga pertarungan kata-kata di media. Saat wasit menghentikan laga di UFC 217, Cody tidak hanya kehilangan sabuk, ia kehilangan pijakan. Namun luka itu masih ditambah lagi. Dalam laga rematch di UFC 227, Dillashaw kembali mengejutkannya. Lebih cepat, lebih brutal, 2 kekalahan beruntun, dan keduanya KO, keduanya di hadapan jutaan penonton. Bagi seorang petarung yang membangun identitasnya di atas ketangguhan dan rasa tak terkalahkan, ini adalah hantaman mental yang sangat luar biasa. Dari sana karirnya masuk ke spiral, kalah dari Pedro Munhoz di UFC 235 lewat TKO di ronde pertama semakin menanamkan rasa ragu. Ia mulai mempertanyakan segalanya, apakah refleksnya sudah melambat, apakah mentalnya sudah hancur, apakah ia masih layak berada di puncak. Masalahnya, pertarungan di dalam oktagon hanyalah setengah dari medan perangnya. Di luar arena, hidupnya berantakan. Cody melalui perceraian yang melelahkan secara emosional, memindahkan seluruh hidupnya ke Las Vegas, dan terpaksa menjual rumahnya. Di tengah proses itu, ia mencoba turun ke kelas flyweight, sebuah langkah yang memaksa tubuhnya ke batasan ekstrim. Semua ini terjadi di bawah sorotan kamera dan media sosial, di mana setiap kekalahan atau kabar buruk menjadi bahan konsumsi publik. Hidupku berantakan, aku berjalan ke oktagon dalam keadaan hampa, ucapnya dalam satu wawancara. Kata-kata itu tidak sekedar metafora. Cody benar-benar masuk ke pertarungan tanpa api yang dulu membakarnya. Pada masa ini, ia menjalani camp latihan bukan untuk meraih kemenangan, tapi sekedar untuk bertahan. Setiap pagi, ia bangun dengan tubuh yang lelah, kepala penuh keraguan, dan hati yang berat. Ia mulai merasa bahwa no love bukan lagi julukan penuh kebanggaan, melainkan cerminan realitas. Tidak ada cinta untuk diri dari dunia, bahkan dari dirinya sendiri. Bagi Cody, krisis ini bukan sekedar soal kalah bertarung, ini adalah kehilangan identitas. Ia telah membangun seluruh hidupnya di atas satu citra, Cody Garbrandt, juara dunia UFC, dan ketika citra itu retak, ia tidak tahu siapa lagi dirinya. Agustus tahun 2020 seharusnya menjadi titik kebangkitan Cody Garbrandt. Setelah 3 kekalahan KO yang memalukan, ia berhasil kembali ke jalur kemenangan dengan knockout brutal melawan Rafael Assunção. Kemenangan itu memberinya tiket untuk turun ke kelas flyweight dan menantang Figueiredo demi sabuk juara. Bagi Cody, ini adalah kesempatan emas untuk menulis bab baru dalam karirnya, mungkin bahkan menebus semua kegagalan yang membebani pikirannya sejak kehilangan sabuk bantamweight. Namun dunia punya rencana lain. Di tengah persiapan, Cody dinyatakan positif COVID-19. Awalnya ia mengira akan baik-baik saja, hanya beberapa hari demam lalu kembali berlatih, tapi virus itu datang seperti badai yang tidak mau pergi. Gejalanya berkembang menjadi mimpi buruk medis. Vertigo membuatnya merasa dunia terus berputar, bahkan saat ia berbaring diam. Nafasnya menjadi pendek dan berat, seperti paru-parunya dikurung. Infeksi ginjal membuatnya terkulai
mulai diranjang selama berhari-hari. Sementara pneumonia menambah rasa sesak yang menusuk setiap kali ia mencoba bergerak. Lalu muncul hal yang paling menakutkan, gumpalan darah atau blood clots di kakinya. Dokter memperingatkan resiko stroke atau emboli paru jika ia memaksakan latihan keras. Untuk seorang atlet, itu seperti mendengar hukuman mati yang ditunda. Tapi yang paling menghantam Cody justru brain fog, kabut mental yang membuatnya sulit fokus, lupa hal-hal kecil, bahkan merasa terputus dari dirinya sendiri. Dalam wawancara, ia menggambarkan perasaan itu seperti terjebak di tubuh sendiri, menonton hidup berjalan dari kejauhan. Hari-harinya berubah menjadi siklus sakit dan frustasi. Ia bangun dengan tubuh lemas, memaksakan diri berlatih, lalu terkapar lagi. Setiap kali mencoba kembali ke camp latihan, tubuhnya memprotes dengan rasa pusing, nyeri dada, dan sesak napas. Dan di tengah semua itu, pandemi global menutup pintu-pintu pelarian. Tidak ada penonton, tidak ada interaksi tatap muka dengan penggemar, tidak ada energi dari keramaian yang biasanya menjadi bahan bakar emosinya. Yang tersisa hanyalah Cody sendirian di rumah atau di ruang latihan yang sunyi, bergulat dengan pikirannya sendiri. Perlahan, penyakit fisik itu berubah menjadi pertempuran mental. Ia mulai mempertanyakan apakah tubuhnya akan pernah kembali seperti dulu. Keraguan itu menyusup ke setiap pikiran, menggerogoti kepercayaan dirinya yang dulu menjadi senjata utamanya. Dari luar, ia masih no love, petarung dengan tatapan dingin dan tangan yang mematikan. Tapi di dalam, ia hanya seorang pria yang mencoba bertahan dari badai yang seakan tidak ada akhirnya. Cody pernah mengatakan, "Saya merasa kehilangan kontrol bukan hanya atas karir tapi atas hidup saya sendiri." Bagi banyak petarung, lawan terberat ada di depan mereka di dalam oktagon, tapi bagi Cody Garbrandt pada tahun 2020 lawan terbesarnya justru adalah tubuhnya sendiri dan bayangan gelap di pikiran yang tak henti berbisik bahwa mungkin semua ini adalah akhir. Bagi sebagian orang, titik balik hidup datang lewat kemenangan besar. Bagi Cody Garbrandt, titik balik justru lahir dari keterpurukan yang nyaris menghabisinya. Bulan demi bulan dia habiskan dengan tubuh yang rapuh akibat COVID-19, pikiran yang dihantam kekalahan beruntun, dan hidup pribadi yang berantakan. Di tengah semua itu, Cody menyadari satu hal yang selama ini ia abaikan. Ia tidak bisa berperang sendirian. Untuk pertama kalinya, ia membuka diri pada terapi. Di ruang terapi itu, ia mulai membongkar benteng yang ia kira melindunginya, namun sebenarnya justru mengurung. Ia berbicara tentang alter ego no love, sosok dingin dan percaya diri yang menakutkan lawan di oktagon, tapi di luar sana hanya menutupi seorang pria yang kelelahan dan penuh luka. Terapisnya menantang Cody untuk menjawab pertanyaan yang dulu ia hindari, yaitu siapa dirinya tanpa sabuk, tanpa sorotan, tanpa ego yang menguatkannya. Awalnya pertanyaan itu menusuk, namun perlahan ia mulai memahami bahwa jawaban sejati tak lagi bergantung pada kemenangan atau gelar, melainkan pada jati diri yang utuh. Namun terapi hanyalah satu sisi perjalanan. Ada momen yang jauh lebih gelap yang mengubah arah hidupnya secara mendasar. Dalam video kesaksian I Am Second, Cody mengaku pernah berada di titik di mana hidupnya terasa tak layak dijalani. Pikirannya untuk mengakhiri semuanya begitu nyata, hingga pelukan kakaknya datang tanpa kata-kata menjadi jangkar yang menyelamatkannya dari jurang itu. Bagi Cody, momen tersebut adalah panggilan dari Tuhan. Sejak hari itu, imannya menjadi fondasi baru. Ia belajar bahwa kekuatan sejati bukan hanya tentang menahan pukulan, tapi juga tentang melepaskan, memaafkan, dan mempercayakan hidup pada sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Seiring waktu, ia mulai menata ulang hidupnya. Latihan tak lagi didorong rasa takut kehilangan, melainkan rasa syukur atas kesempatan kedua. Bagi Cody, perjalanan ini bukan lagi sekedar jalan menuju sabuk emas. Ini adalah perjalanan untuk pulang kepada dirinya yang sebenarnya dan menjaga mereka yang berarti dalam hidupnya. 16 bulan bagi sebagian petarung itu hanyalah jeda. Bagi Cody Garbrandt, itu adalah perjalanan melewati neraka dan kembali lagi ketika ia melangkah ke oktagon di UFC 285 pada Maret tahun 2023. Sorak-sorai penonton bukan sekedar sambutan, itu adalah pengakuan bahwa ia masih di sini, berdiri setelah badai panjang yang hampir menghancurkannya. Namun kali ini yang masuk ke kandang bukan lagi no love yang lama. Mesin
pukul yang terburu-buru menghabisi lawan. Cody berdiri di hadapan penonton kini adalah versi yang ditempa oleh luka. Pernah jatuh, pernah patah, tapi memilih untuk bangkit. Ia bertarung dengan kesabaran yang belum pernah terlihat sebelumnya. Tidak ada amarah membara yang membuatnya ceroboh, tidak ada ego yang mendorongnya untuk membuktikan diri pada siapapun. Setiap langkah dan setiap pukulan diatur oleh kesadaran bahwa ini bukan lagi soal sabuk atau ranking. Ini soal menepati janji pada dirinya sendiri dan pada putranya. Seusai pertarungan, Cody tidak berbicara tentang teknik atau strategi. Ia berbicara tentang hidup. Hal-hal yang aku lalui dalam hidup sangat berat. Namun putra kecilku yang segera berusia 5 tahun adalah yang terpenting. Selama dia sehat, aku akan terus maju. Kalimat itu sederhana tapi berat maknanya. Dulu keberhasilan Cody diukur dari sabuk emas di pinggangnya. Sekarang keberhasilan diukur dari senyum anaknya saat ia pulang ke rumah. Comeback ini bukan akhir perjalanan. Rekor bisa berubah, usia akan terus berjalan, sorotan publik suatu saat akan meredup. Tapi Cody Garbrandt telah menemukan sesuatu yang lebih langka daripada kemenangan di oktagon, yaitu damai dengan dirinya sendiri. Dan mungkin disitulah letak kemenangan terbesar seorang petarung. Bukan di dalam kandang tetapi di dalam hati. Kisah Cody Garbrandt mencerminkan tragedi seorang atlet yang digadang media kuat dan tak terkalahkan, tetapi bergulat sendiri dalam kehampaan batin. Dari tambang Ohio menuju sabuk juara hingga kejuaraan mental yang sesungguhnya untuk menjadi ayah. Manusia penuh keraguan dan penyintas. Tak hanya sebagai bintang MMA, kini ia menjadi pengingat bahwa perjuangan terbesar bukan di dalam oktagon, melainkan dalam dirinya sendiri. Cody mungkin dikenal sebagai no love, tapi perjalanan hidupnya menafsirkan ulang arti kekuatan. Bukan tentang siapa yang paling hebat bertarung, melainkan siapa yang mau jatuh, bangkit kembali, dan tetap berdiri untuk orang yang dia cintai. Nah, udah segitu aja buat video ini. Terima kasih banyak udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah. Cody Garbrandt, baby. Let's go. Knockout Network. Jangan lupa follow Knockout Network ya di TikTok, Instagram, dan di ya pokoknya itulah di all media platform.